Lo tahu gak? Ada loh tanaman air yang bisa survive tanpa cahaya sama sekali. Gak percaya? Gue juga awalnya mikir, ya elah mana bisa tanaman hidup tanpa lampu? Lah fotosintesis kagak jalan itu mah. Tapi ternyata dunia tanaman akuatik tuh banyak plot twistnya bro. Di satu sisi kita semua dikasih tahu kalau tanaman butuh cahaya buat hidup. Tapi di sisi lain banyak aquascaper yang ninggalin tank seminggu, lampu mati, timer rusak. Tanamannya masih utuh, gak melting, gak lemes, malah kayak slow mode aja, kayak tidur siang panjang. Nah ini yang bikin penasaran, apa iya semua tanaman akuatik bakal metong kalau nggak kena cahaya? Atau sebenarnya mereka bisa adaptasi hidup di dalam kegelapan? Hari ini kita bakal bahas secara fun tapi tetap scientific tentang low light versus no light. Mana batasnya, siapa yang bisa bertahan, siapa yang tumbang duluan, dan gimana caranya bikin tanaman lo tetap hidup walau kondisi kayak gua bawa tanah. Jadi gas, duduk manis, siapin kopi karena lo bakal mikir 2 kali sebelum panik gara-gara lampu tank lo mati. Sekarang pertanyaannya, kalau totally gelap kayak listrik mati seminggu, tanaman masih hidup gak? Kayak lo bayangin aja, tank lo ketutupan kardus atau lo tinggal mudik, timer lampu error, dan boom, total darkness. Cuy, tanaman itu makhluk hidup, gak ada cahaya sama dengan no fotosintesis. Gak ada fotosintesis sama dengan energi keluar terus, gak ada pemasukan. Ibarat lo kerja rodi, tapi gak digaji, lama-lama ngedrop terus tepar. Tapi ini yang bikin banyak orang kaget, ada tanaman yang tetap hidup, gak melting, gak lemas, kayak slow living aja. Kayak mereka punya mode hibernasi gitu. Kenapa bisa gitu? Ilmunya ada di konsep yang namanya light compensation point, alias titik kompensasi cahaya. Gampangnya gini, setiap tanaman butuh jumlah cahaya minimum buat tetap netral. Di titik ini, energi dari fotosintesis sama dengan energi yang mereka pakai buat hidup. Kalau di bawah itu, energi keluar doang. Di atas itu, mereka tumbuh. Tanaman kayak Java Fern, Cryptocorin, Bucephalandra, dan Weeping Moss itu punya light compensation point yang super rendah. Jadi kalau cahayanya tipis atau bahkan gelap dalam waktu pendek, mereka masuk mode hemat energi. Mereka bisa ngurangin metabolisme kayak tidur buat survive. Bahkan tanaman kayak siri garding yang sebenarnya bukan akuatik murni juga tahan gelap karena mereka emang udah adaptif dari alamnya. Biasa tumbuh di bawah-bawah pohon, nyempil di tempat lembab yang cahaya minim. Jadi kalau lo panik karena lampu lo mati 3 hari, tenang dulu bro. Kalau tanamannya low light friendly, ada harapan besar mereka bisa bangun dan bilang, santuy bro, gue cuman power nap. Nih lihat bucenya warnanya pucat tapi daunnya masih nempel semua, gak ada yang rontok, gak ada yang melting. Ini yang gue maksud. Beberapa tanaman punya kemampuan dormansi parsial kayak masuk ke mode power saving. Jadi pas gak ada cahaya, mereka gak langsung mati, tapi juga gak tumbuh. Mereka slow down metabolismenya, berhenti fotosintesis, dan basically cuma nunggu kondisi balik normal, kayak tanaman healing. Bucephalandra dan Cryptocorin tuh jagoan diurusin beginian. Mereka bisa tahan gelap sampai 2-2 minggu, asal lo gak kasih beban tambahan. Maksudnya gimana? Ya jangan sampai suhu naik gila-gilaan, CO2 drop parah, atau amonia numpuk. Soalnya kalau itu kejadian juga, ya tanaman manapun juga bakal KO. Moss, terutama Weeping Moss, juga punya ketahanan serupa. Tapi moss tuh lebih sensitif, jadi meskipun dia bisa tahan gelap, jangan lo tinggalin berbulan-bulan juga. Soalnya lama-lama dia bakal busuk dari dasar, apalagi kalau ada sisa kotoran yang nyangkut di sela-selanya. Jadi kalau tanaman lo nggak tumbuh, belum tentu gagal. Bisa aja dia lagi masuk ke mode bertahan hidup. Kuncinya, jangan panik duluan. Cek juga kondisi lainnya. Kalau semuanya stabil, lo masih punya waktu buat nyalain lampu dan nge-revive si tanaman. Lo pernah nggak nemu kasus tank lo yang lampunya nyala 12 jam tapi tanamannya melting, air bau, dan alganya numpuk? Nah itu dia, bukan karena cahayanya kurang, tapi karena parameter lain yang kacau. Contoh pertama, amonia naik. Biasanya kan tanaman bantu serap limbah, tapi kalau gak ada fotosintesis karena gelap atau tanamannya udah stres, amonia numpuk. Nah ini bikin bakteri nitrifikasi juga ikutan kolaps, satu rantai putus, semua amburadul. Lanjut suhu naik, apalagi kalau lo tinggal di rumah yang siangnya panas banget. Tanpa lampu, suhu bisa naik pelan-pelan, dan suhu tinggi sama dengan oksigen di air makin sedikit. Tanaman makin stres, ikan juga ngos-ngosan, udah chaos. Terus yang gak kalah penting, CO2. Biasanya kita ngandelin cahaya buat narik CO2 dan jaga keseimbangan. Tapi pas gelap, CO2 gak dimanfaatin, malah bisa drop banget. Pas lampu nyala lagi, tanaman udah lemes. Akhirnya bukan grow, malah invite alga. Jadi jangan buru-buru nuduh gelap penyebab semua masalah. Bisa jadi tanaman lo tuh capek duluan karena lingkungannya nggak stabil. Gelap cuma jadi pemicu terakhir. Tanaman itu bisa adaptasi ke gelap, tapi gak bisa adaptasi ke lingkungan yang kacau. Lo harus jaga yang lain dulu, suhu, sirkulasi, amonia, oksigen, dan CO2. Gelap mah, mereka masih bisa kompromi lah. Kalau lo pengen tanaman aquascape lo tetap hidup walau lampu mati atau gak dipasang lampu khusus, ini nih beberapa tips yang wajib lo tahu biar tanaman bisa survive dan gak stres. Pertama, pilih yang LCP-nya rendah alias light compensation point-nya kecil. Jadi tanaman ini bisa tetap fotosintesis walau cahayanya minim banget. Contohnya tuh kayak
kayak buce, cryptocurrency, moss, java fern, sama sirih gading. Mereka tuh pinter banget beradaptasi sama kondisi gelap atau remang-remang. Jadi cocok buat lo yang males nyalain lampu terus-terusan. Selain itu, minim gangguan lain juga penting banget. Maksudnya suhu air harus stabil, jangan bikin naik turun kayak roller coaster. Soalnya tanaman juga bisa stres kalau suhunya nggak konsisten. Terus jangan juga lo kebanyakan kasih makan ikan atau udang alias overfeeding. Makanan sisa yang numpuk bisa bikin kualitas air turun dan bikin tanaman makin susah bertahan. Nah, terus jangan remehkan cahaya ambient di ruangan lo. Kadang cahaya dari jendela atau lampu ruangan biasa tuh udah cukup buat tanaman bertahan hidup. Jadi gak perlu banget ngandelin lampu aquascape yang nyala 8-10 jam sehari. Tapi ingat, cahaya ambient ini harus ada ya, jangan sampai benar-benar gelap gulita. Terakhir, batasi jumlah fauna yang aktif, gerakannya banyak. Ikan atau udang yang sering jalan-jalan dan aktif tuh butuh oksigen yang lebih banyak. Saat kondisi gelap, oksigen di air bisa turun. Jadi fauna yang aktif bisa bikin tekanan ekstra buat tanaman karena sirkulasi oksigennya jadi kurang optimal. Jadi kalau lo mau coba tanpa lampu, pilih fauna yang kalem-kalem aja biar tanaman gak kejam lawan oksigen. Dengan cara-cara ini, tanaman lo bisa survive dan tetap cakep walaupun tanpa lampu khusus. Jadi gak usah takut kegelapan, tanaman juga bisa adaptasi asal kita ngerti trik-triknya. Santai aja, tetap jaga kondisi air dan flora fauna biar aquascape lo tetap kece. Nah, walaupun lo udah pilih tanaman yang LCP-nya rendah, jaga suhu, gak overfeeding, kasih cahaya ambient, dan batasi fauna aktif, tapi kadang ada aja tanaman yang tetap metong atau melting. Misalnya buce lo tiba-tiba ngedrop padahal posisinya adem, cahaya low light, dan air juga oke-oke aja. Kenapa bisa gitu? Pertama, masalahnya bisa karena aklimatisasi gagal. Ingat ya, tanaman aquascape biasanya asalnya dari kondisi immerse alias tumbuh di darat atau media lembab yang kena udara langsung. Nah, begitu lo pindahin tanaman itu ke underwater alias submerge, tanaman harus adaptasi dulu supaya bisa jalanin hidupnya di air. Kalau proses adaptasi ini nggak berjalan mulus, tanaman bisa stres, melting, dan akhirnya metong. Jadi jangan buru-buru nyalahin lampu, bisa jadi tanaman itu belum siap ke habitat baru. Kedua, walaupun tanaman lo low light, bukan berarti dia bisa hidup di tempat yang gelap banget. Bisa jadi cahaya yang lokasi itu terlalu kecil, bahkan buat LCP tanaman itu sendiri. Light compensation point itu level minimal cahaya supaya tanaman bisa seimbang antara fotosintesis dan respirasi. Kalau cahayanya kurang dari LCP, tanaman nggak bisa produksi energi cukup, makanya lama-lama dia jadi lemah dan metong. Jadi cek lagi tingkat cahaya di tank lo, jangan sampai kurang dari kebutuhan minimal tanaman. Intinya, jangan langsung buru-buru nyalahin lampu atau air kalau tanaman mati. Bisa jadi karena tanaman belum aklimatisasi dengan baik atau kondisi cahayanya memang masih kurang. Kadang butuh waktu dan perhatian ekstra supaya tanaman bisa settle dan hidup nyaman. Jadi kalau tanaman lo metong, coba cek dulu proses adaptasi dan kondisi cahaya. Jangan langsung panik karena tanaman juga waktu buat ngerti lingkungan baru mereka. Lo harus sabar dan terus belajar supaya aquascape lo tetap cakep dan sehat. Oke guys, jadi intinya tanaman aquatic itu sebenarnya bisa hidup di kondisi low light, bahkan bisa tahan di kondisi no light selama beberapa waktu. Tapi ya syaratnya tanaman yang lo pilih emang harus cocok buat situasi kayak gitu. Terus parameter air harus stabil. Gak ada gangguan kayak suhu naik turun atau overfeeding yang bikin kualitas air turun. Pokoknya lo harus jagain lingkungan mereka biar nyaman. Tapi ingat, no light itu artinya no grow ya. Jadi tanaman bisa survive alias cuma bertahan hidup, tapi gak bisa tumbuh subur dan berkembang dengan optimal. Mereka cuma ngambang aja nunggu cahaya atau kondisi yang lebih oke buat berkembang. Jadi buat lo yang rawat aquascape low light atau bahkan nyoba-nyoba tanpa lampu khusus, fokusnya bukan cuma ke sinar yang super terang, tapi lebih ke konsistensi dan stabilitas lingkungan. Karena tanaman tuh senang banget sama kondisi yang steady, gak suka diganggu-ganggu. Kalau tanaman lo udah adaptif dan lo jaga parameternya stabil, tanaman bakal survive dan tetap cakep walau gak disorot lampu terang-terang. Itu yang bikin aquascape lo jadi keren dan tahan banting. Nah, buat penutup, gue pengen ajak kalian yang suka eksperimen sama tank gelap-gelapan. Jangan lupa share pengalaman dan hasilnya di kolom komentar ya. Kita bikin battle seru, tank tersuram tapi tanaman masih hidup. Siapa tahu bisa jadi inspirasi dan bikin komunitas kita makin asik. Nah, itu aja dulu dari gue. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Thank you banget udah nonton. See you in the next video. Peace out guys.